Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Have Infinite Golden Triads. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Pria ini pun bertanya, ini hampir 20 menit dan seorang Shadow Mage level 5 sendirian masuk ke Dungeon Frost Small Cave. Ini benar-benar tidak masuk akal. Chansey pasti berhenti di tengah jalan. Namun saat pria ini memperhatikannya lebih jelas, pria ini sangat kaget melihat Chansey. Pria ini bertanya, bukankah itu Frost Morrow Robe dan Frost Morrow Bone Staff? Dan pria ini pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya. Chansey mendapatkan Frost Morrow Robe dan Frost Morrow Bone Staff saat pertama kali menyelesaikan Frost Small Cave. Kecuali Chansey mendapatkannya dengan cara menyelesaikannya. Tidak heran Jiang Menghuai terus menatapnya. Chansey memang sangat kuat. Lalu Jiang Menghuai menghubungi pria ini dan bertanya mengapa pria ini berhenti bicara. Apa yang Chansey lakukan sekarang? Pria ini pun mengatakan bahwa Chansey kembali memasuki dungeon. Putaran terakhir Chansey menyelesaikan Dungeon Frost Small Cave secara solo dengan waktu 23 menit. Ketika Chansey keluar, dia mengenakan Frost Morrow Robe dan memegang Frost Morrow Bone Staff. Jiang Menghuai yang saat ini berada di dalam dungeon pun kaget. Jiang Menghuai yang tidak percaya pun kembali bertanya apakah Chansey keluar hidup-hidup. Dan apakah dia benar-benar menyelesaikan dungeon dengan waktu 23 menit secara solo. Pria itu pun membenarkan hal ini. Jiang Menghuai mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya duga. Dengan kekuatan mental 150 poin. Bahkan Shadow Mage pun tidak akan biasa-biasa saja. Bahkan kelas tersembunyi pun akan kesulitan mencapai tingkat efisiensi ini. Jiang Menghuai pun nampak cemas. Jarak antara mereka terlalu besar. Dia masih jenius yang tidak tersentuh. Jiang Menghuai pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana dia melakukannya. Menurut Jiang Menghuai, seorang Shadow Mage level 5 hanya memiliki 2 skill. Pertama, Summon Undead, dan kedua, Corpse Explosion. Batas pemanggilan hanya 2 kali, dan Corpse Explosion dapat digunakan 2 kali, dengan cooldown 10 menit. Selain itu, tidak ada metode lain. Bagaimana Chansey membersihkan ratusan monster kecil di Frost Small Cave sendirian, ditambah 3 elit dan boss Prowl Mole King? Mungkinkah Chansey juga bisa menghindari kurangnya health point saat berlari cepat di dungeon, serta penyelesaian dungeon tanpa cedera? Apakah ada yang lebih konyol dari ini? Sementara itu, pria ini yang masih berada di dungeon hall pun nampak kaget saat melihat Chansey kembali keluar dari dungeon, namun lanjut masuk ke dalam dungeon lagi. Pria ini pun bertanya-tanya apakah grinding di dungeon sendirian sungguh menyenangkan. Lalu kini Chansey yang berada di dalam dungeon mengatakan bahwa ini sebenarnya cukup menenangkan. Dirinya akan berhenti grinding ketika tiba waktunya makan malam. Kemudian sorenya, Chansey pun kini keluar dari dungeon dan menghentikan grindingnya. Pria ini yang terus memantau pergerakan Chansey bertanya apakah Chansey masih akan melanjutkannya. Pria ini juga memberikan laporannya kepada Jiang Menghuai bahwa Chansey keluar. Di putaran ini dia membersihkan Frost Small Cave dalam waktu 16 menit. Dan dia naik ke level 8. Dan jika melihat Chansey, sepertinya Chansey telah selesai untuk hari ini.
Lalu Jiang Menghuai yang mendengar laporan ini mengatakan kepada si pria bahwa dia bisa beristirahat. Dirinya sudah di dekat sini. Di samping itu, Chen Xi yang membuka tempat penyimpanannya mengatakan bahwa semua ini dapat dilemparkan ke rumah perdagangan untuk mendapatkan uang. Selain itu, ada perlengkapan ungu juga. Karena dirinya tidak bisa menggunakannya, maka dirinya juga akan menjualnya. Namun, hal yang benar-benar berharga adalah gulungan ini. Level 10 Rip Concord. Melalui item ini, sebuah dungeon rip level 10 dapat dibuka sekali. Dungeon rip membutuhkan tim untuk masuk. Saat grinding dungeon 5 orang ada perubahan kecil untuk menjatuhkan item langka. Rip dungeon akan membutuhkan kelompok yang terdiri dari 2 hingga 5 orang untuk masuk. Poin pengalamannya berlimpah dan perlengkapannya sangat bagus. Meskipun gulungan ini dapat dijual seharga 30.000 hingga 40.000 koin emas di rumah perdagangan, dirinya lebih menghargai poin pengalaman dan peralatan tingkat atas di dungeon. Chen Xi pun kini bertanya siapa yang harus dirinya cari untuk menjadi rekan timnya. Di saat yang sama, Jiang Menghuai datang dan mengatakan bahwa ini sungguh kebetulan. Chen Xi pun menanggapi Jiang Menghuai dan mengatakan bahwa ini memang kebetulan. Dalam pikiran Chen Xi, pemuda yang terus mengikuti dirinya sejak awal sepertinya berasal dari keluarga Jiang. Jiang Menghuai mengatakan bahwa dirinya dengar Chen Xi grinding secara solo. Chen Xi tidak menanggapi kata-kata Jiang Menghuai dan bertanya apakah Jiang Menghuai tidak ada janji, apakah ingin menyelesaikan dungeon bersama dirinya. Jika Jiang Menghuai berminat, dirinya akan membuka Rip Dungeon ini besok. Mereka akan membagi hasilnya dengan perbandingan 70 banding 30. Dengan ini bagaimana pendapat Jiang Menghuai? Jiang Menghuai pun nampak kaget dengan Rip Concord ini dan bertanya dari mana Chen Xi mendapatkannya. Chen Xi pun mengatakan bahwa dirinya sedang beruntung dan itu terjatuh di dungeon. Namun level yang ini agak rendah, ini adalah dungeon level 10. Jika Jiang Menghuai mau datang, mereka akan pergi bersama. Jika tidak, dirinya akan mencari orang lain. Jiang Menghuai tanpa pikir panjang seketika mengatakan bahwa dirinya tentu akan pergi dengan Chen Xi. Dengan ini, sudah diputuskan mereka akan bertemu besok. Chen Xi pun nampak bingung melihat Jiang Menghuai yang lari begitu saja. Apakah dia takut dirinya akan mengingkari janjinya? Lalu keesokan harinya untuk bulan pertama, untuk siswa yang baru melakukan perubahan kelas, siswa masih diharuskan melapor setiap hari. Akademi akan memperbaiki jalur pertumbuhan, menjelaskan poin-poin penting dungeon dan merinci aturan pembentukan tim. Yang terpenting hari ini adalah hari pertama papan peringkat pemula dibuka. Lalu kini ayah Jiang Menghuai mengatakan bahwa setiap tahun seperti ini, pengguna kelas lanjutan yang baru merasa tertarik dengan pelatihan, jadi sulit bagi mereka untuk menghindari pamer. Ayah Menghuai pun bertanya bagaimana kemajuan level Jiang Menghuai. Jiang Menghuai mengatakan bahwa dirinya melakukan grinding tanpa henti kemarin sore. Sekarang dirinya berada di lebih dari 80% menuju level 5. Dirinya akan beralih ke dungeon hari ini, mencapai level 6 tidak akan menjadi masalah. Ayah Menghuai pun menyebut itu tidak buruk. Dengan kecepatan ini, bukankah Jiang Menghuai harus menjadi yang pertama dalam kelompok ini? Jiang Menghuai pun menanggapi ini serta menyebutnya sulit untuk mengatakan peringkatnya. Tetapi dirinya jelas bukan yang pertama. Dalam pikiran Jiang Menghuai, Chen Xi sudah level 8. Bagaimana mungkin dirinya bisa melampauinya? Saat keluar dari mobil, Jiang Menghuai mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya mengatur untuk melakukan grinding dungeon dengan seorang teman setelah upacara pagi. Dirinya tidak membutuhkan orang-orang yang diatur oleh keluarga saat ini. Ayah Menghuai meminta Jiang Menghuai menunggu. Dirinya akan mewakili Destiny Covenant untuk memilih rekrutan di sekolah nanti. Hari ini papan peringkat pemula dirilis. Dirinya akan melihatnya juga. Dalam pikiran Jiang Menghuai, putrinya tidak bisa menjadi yang pertama. Ayahnya akan sedikit kecewa. Lalu saat ini di gedung aula akademi, siswa-siswa yang telah berkumpul mengatakan bahwa papan peringkat pemula diperbarui hari ini. Mereka pun penasaran level berapakah sudah semua orang. Seseorang bertanya apa yang bisa mereka harapkan di hari pertama. Level 5 paling banyak.
Dirinya membentuk tim dan grinding di alam liar sampai dirinya ingin muntah dan hanya bisa sampai level 3. Orang lain pun mengatakan bahwa dirinya lebih banyak tidur dan level 2 juga sudah cukup bagus. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepertinya Jiang Menghuai yang akan ada di posisi pertama. Kelas tersembunyinya terlalu bagus. Lalu kini si Yang Wei yang tengah duduk pun teralihkan perhatiannya saat Chen Xi datang. Si Yang Wei seketika bertanya level berapakah Chen Xi. Namun Chen Xi tidak menanggapi ini dan berjalan tanpa menghiraukan mereka. Si Yang Wei kembali mengatakan bahwa dirinya dan Chen Lucy sama-sama level 4. Namun sampai Chen Xi duduk, Chen Xi tidak menanggapinya. Melihat hal ini, si Yang Wei seketika berdiri dan mendekat serta bertanya, "Bagaimana dengan Chen Xi? Sepertinya Chen Xi baru level 2." Chen Xi pun menanggapi ini dengan santai serta mengatakan bahwa papan peringkat akan segera dirilis. Si Yang Wei akan segera tahu. Si Yang Wei mengatakan bahwa papan peringkat pemula hanya menampilkan 30 teratas. Karena Chen Xi tidak akan ada di dalam daftar, bagaimana mungkin dirinya tahu? Lalu kini kepala sekolah Li Mingtan datang ditemani oleh ayah Meng Huai yang bernama Jiang Zhengxiong yang merupakan diakon agung dari Destiny Covenant cabang kota Tianyi. Para siswa pun kaget ternyata Jiang Zhengxiong datang ke acara ini dan dia adalah ayah Jiang Meng Huai. Seseorang akan mencuri perhatiannya hari ini. Lalu Chen Xi mengatakan kepada Xiang Wei bahwa para pemimpin sekolah sudah duduk. Simpan ejekan Xiang Wei untuk nanti. Xiang Wei mengatakan bahwa Chen Xi benar-benar tahu tempatnya. Li Mingtan pun kini mulai berdiri dan mengatakan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pertama setelah awakening, dirinya di sini untuk menjadi tuan rumah untuk pertemuan pagi. Tidak ada kelas atas atau bawah, ini adalah jalan yang akan menemani mereka seumur hidup. Papan peringkat pemula dibuka hari ini, tapi tolong jangan biarkan peringkat mereka mengalihkan perhatian mereka dari tujuannya. Dirinya tahu apa yang paling diperdulikan semua orang adalah papan peringkat. Jadi dirinya tidak akan membuat para siswa penasaran. Mereka akan segera merilis peringkatnya. Dan kini papan peringkat pun mulai ditampilkan. Xiang Wei bertanya apakah Chen Xi melihatnya. Dirinya ada di peringkat 22 dan Lucy di peringkat 21. Mulai sekarang jarak di antara mereka akan semakin lebar. Chen Xi tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di hadapan dirinya. Hingga pada akhirnya papan peringkat menunjukkan bahwa Jiang Menghuai berada di peringkat kedua. Jiang Zhengxiong pun kaget melihat putrinya yang hanya berada di peringkat kedua. Jiang Menghuai yang melihat ini pun menyadari bahwa peringkat pertama benar-benar milik Chen Xi. Siswa lain pun menyebut ini mustahil. Jiang Menghuai hanya berada di peringkat kedua. Jadi siapa yang pertama? Mengapa belum muncul? Jiang Zhengxiong yang melihat Jiang Menghuai pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Apakah Jiang Menghuai sudah tahu dia bukan yang pertama? Xiang Wei mengatakan bahwa Chen Xi bahkan tidak masuk 30 besar. Apakah Chen Xi mungkin masih terjebak di level 1,5? Lalu Li Mingtan mengatakan bahwa mereka semua mungkin bertanya-tanya, mengapa tempat pertama belum muncul? Tahun ini memang tidak biasa untuk pertama kalinya. Mereka melihat seseorang langsung melesat ke level 8 dalam satu hari. Jadi dirinya sengaja membuat para siswa penasaran. Hingga saat Li Mingtan menjentikkan jarinya, peringkat pertama pun ditampilkan. Dia adalah Chen Xi, seorang shadow mage level 8. Semua siswa yang melihat ini pun seketika terdiam hening karena kagetnya. Hingga suasana aula menjadi bising karena mereka tidak percaya seorang shadow mage yang merupakan kelas biasa bisa naik ke level 8 di hari pertama. Xiang Wei yang melihat ini pun nampak sangat kaget dan menyebut ini pasti ada kesalahan. Chen Xi hanya seorang shadow mage, sedangkan Chen Lucy bertanya apakah dirinya bertaruh pada kuda yang salah. Hingga semua siswa kini menatap Chen Xi, dan Xiang Wei berteriak mengatakan bahwa dirinya tidak percaya ini. Lalu siswa yang lain juga kini bertanya soal Chen Xi yang awakan menjadi shadow mage dan kini berada di level 8. Bagaimana Chen Xi bisa naik level secepat itu? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dalam sejarah akademi, apakah pernah ada yang mencapai level 8 di hari pertama?
Seseorang mengatakan jangankan level 8, level 6 saja jarang ditemui dan level 7 bahkan belum pernah muncul. Lalu Li Mingtan mengatakan bahwa mencapai level 8 pada hari pertama hanya dengan kelas Shadow Mage. Chen Xi benar-benar pantas menyandang gelar sebagai siswa dengan status spirit power tertinggi dalam sejarah akademi. Lalu dalam pikiran Chen Lucy, bahkan jika keluarga elit mengamankan seluruh hunting zone dan menggunakan Varti Scroll mahal dengan metode meng-carry satu orang untuk memaksimalkan efisiensi farming monster, batas mutlak yang bisa dicapai pada hari pertama hanyalah level 6. Level 7 sudah seperti legenda, sedangkan level 8 belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau saja dirinya kemarin ikut run dungeon bersama Chenzi, dirinya pasti sudah masuk 3 besar sekarang. Lalu kini Chenzi pun menanggapi semua ocehan Xiang Wei dan mengatakan bahwa Xiang Wei tidak terlalu buruk, tapi Xiang Wei harus lebih berusaha lagi. Xiang Wei pun kesal mendengarnya. Dalam pikiran Xiang Wei, Chenzi cuma seorang shadow mage. Atas dasar apa Chenzi bisa melakukannya? Ini benar-benar membuat dirinya sangat kesal. Li Mingtan pun mengatakan bahwa sepertinya angkatan siswa tahun ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang bersembunyi. Sangat bagus dan sangat patut dipuji. Sementara itu dalam pikiran Jiang Zhengxiong, Jiang Menghuai terus-menerus membahas Shadow Mage kemarin. Dan pagi ini dia begitu yakin tidak akan meraih tempat pertama. Dia pasti tahu sesuatu. Kemudian Li Mingtan melanjutkan agendanya. Seperti biasa, dirinya akan menjelaskan secara singkat aturan penting mengenai run dungeon dan perburuan field monster bagi para awakan baru. Hingga para siswa kini dengan antusias mendengarkannya. Li Mingtan mengatakan bahwa waktu mereka hampir habis. Jika ada siswa yang punya pertanyaan, mereka bisa mencari mentor kelas masing-masing untuk detail lebih lanjut. Dengan ini pertemuan selesai. Lalu kini para siswa masih membicarakan tentang Chenzi yang level 8 di hari pertama. Benar-benar seperti monster sangat gila. Lalu kini saat Chenzi berjalan, Chen Lucy seketika berlari ke depan Chenzi dan memintanya menunggu. Chen Lucy meminta maaf soal kejadian kemarin. Chenzi seketika bertanya ada apa. Mendengar hal ini Chen Lucy kaget dan menilai bahwa dulu Chenzi tidak pernah memotong ucapan dirinya. Chen Lucy pun bertanya apakah Chenzi mau pergi leveling. Jika iya, dirinya mengajak Chenzi untuk membentuk sebuah tim. Chenzi pun meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya sudah punya tim. Chen Lucy pun bertanya bisakah Chenzi melupakan saja apa yang dirinya katakan kemarin. Kemarin itu dirinya cuma terbawa emosi. Chenzi pun mengulang perkataan Chen Lucy yang mengatakan bahwa sekarang mereka sudah berada di dua dunia yang berbeda. Chen Lucy sendiri yang bilang seperti itu. Chen Lucy pun mengatakan bahwa itu baru sehari berlalu. Apakah Chenzi langsung membuang begitu saja semua yang pernah mereka lalui? Dan di saat yang sama Jiang Menghuai datang memanggil Chenzi dan bertanya apakah Chenzi berubah pikiran soal tim mereka. Chenzi tidak membenarkan hal itu. Chen Lucy pun kaget dan bertanya apakah teman satu tim Chenzi adalah Jiang Menghuai. Chenzi pun tidak menghiraukan pertanyaan Chen Lucy dan berbalik pergi serta mengajak Jiang Menghuai untuk pergi. Chen Lucy sendiri tidak menyangka bahwa teman satu tim Chenzi adalah Jiang Menghuai. Sementara itu di kediaman Xiang Wei, kini seseorang yang bernama Xiang Luo, anggota biasa di Destiny Covenant serta ayah Xiang Wei. Xiang Luo bertanya soal level 8 ini. Xiang Wei pun membenarkan hal itu. Papan peringkat pemula itu tidak mungkin salah. Xiang Luo mengatakan selama bertahun-tahun dia selalu mengungguli dirinya di cabang. Dia bahkan menolak untuk menatap dirinya dan sekarang Jiang Menghuai mulai mendekati Chenzi. Ini pertanda buruk. Xiang Wei pun bertanya kepada ayahnya apakah Jiang Menghuai sedang mencoba merekrut Chenzi. Xiang Luo tidak membenarkan hal itu. Dirinya tidak peduli sama sekali dengan shadow mage pemula itu. Jika Jiang Zhengxiong menyuruh Jiang Menghuai mendekatinya, kemungkinan besar karena dia mengincar salah satu peralatan tertentu yang dimiliki Chenzi. Xiang Wei pun bertanya soal peralatan ini. Chenzi berasal dari kawasan kumuh, dari mana Chenzi bisa mendapatkan peralatan tingkat tinggi.
Xiang Luo mengatakan mencapai level 8 dalam sehari tidak peduli metodenya itu mustahil. Bahkan dengan tim beranggotakan 4 orang dengan level yang sempurna dan kelas farming yang sangat teroptimasi. Meski menggunakan Varti Scroll untuk mengurangi penalti poin pengalaman, tetap saja itu tidak akan cukup. Kecuali Chen Xi memiliki peralatan yang bisa melipat gandakan perolehan pengalaman. Hanya itu satu-satunya kemungkinan. Xiang Wei mengatakan padahal dia bahkan belum level 10. Belum lagi harga peralatan peningkatan poin pengalaman yang selangit. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Xiang Luo mengatakan bahwa mungkin saja peralatan itu tidak membutuhkan persyaratan level. Dalam pikiran Xiang Wei, jika itu benar-benar item peningkatan poin pengalaman tanpa syarat level, nilainya jadi tidak terhingga. Faksi manapun yang mendapatkannya bisa melakukan forward level pada pemula mereka tanpa batas. Xiang Wei pun mengatakan kepada ayahnya bahwa mereka tidak bisa tinggal diam saja. Jika Jiang Zhengxiong mendapatkannya atau jika keluarga Qin menggunakannya, keluarga Xiang akan tertinggal jauh. Xiang Luo mengatakan bahwa itu mudah bunuh Jianxi. Peralatan itu harus berada di tangan keluarga Xiang. Xiang Wei pun membenarkan hal itu bunuh Jianxi dan hapus penghinaan ini. Kemudian kini di daerah pinggiran reruntuhan desa Wuyi. Desa Wuyi merupakan desa dari dunia lama. Setelah digitalisasi global, umat manusia berkumpul di kota-kota pusat seperti kota Tianyi. Kota-kota utama, array teleportasi dan dungeon hall dibentuk oleh hukum sistem. Sementara kota dan desa lama di alam liar sepenuhnya ditinggalkan. Jiang Menghuai pun mengatakan kepada Chen Xi bahwa di depan sana adalah zona jelajah aktif untuk level 13, Mystical Demon Mode. Jiang Menghuai pun bertanya apakah mereka masih terus maju. Terlalu berbahaya jika lebih maju lagi. Dalam pikiran Chen Xi, radius agro aktif Mystical Demon Mode itu 20 meter. Begitu mereka mendeteksi gerakan terus-menerus atau aroma darah yang terbawa angin, mereka akan menyemprotkan mist powder dan mengerumuni target. Chen Xi pun memberitahu Jiang Menghuai bahwa ini sudah dekat. Sinyal Rip Dungeon berjarak kurang dari 50 meter. Begitu mereka menemukan koordinat pastinya, mereka bisa membuka Rip Dungeon. Namun di saat itu tiba-tiba langkah Chen Xi dan Jiang Menghuai terhenti oleh sekelompok orang asing. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya kira misi perburuan ini bakal jadi pekerjaan yang sulit. Para pemula biasanya hanya berkemah di luar kota untuk farming monster atau run dungeon level 5. Jarang sekali ada kesempatan untuk beraksi. Siapa sangka Chen Xi akan keluar kota sendirian. Ini kesempatan yang cukup langka. Chen Xi pun seketika bertanya apa maksudnya. Orang ini mengatakan bahwa Chen Xi membawa sebuah peralatan yang sangat diminati oleh keluarga Xiang. Keluarga Xiang secara khusus menargetkan nyawa Chen Xi dan peralatan itu. Nasib Chen Xi sangat sial. Mereka kebetulan sedang butuh uang, jadi mereka mengambil pekerjaan ini. Chen Xi pun bertanya soal keluarga Xiang ini, bukankah itu cabang keluarga Xiang Wei? Dirinya dan Xiang Wei memang pernah berselisih, tapi tidak mungkin sampai mengincar nyawanya. Selain itu, apakah benar ini demi sebuah peralatan tertentu? Dalam pikiran Chen Xi, peralatan warna ungu memang langka, tetapi levelnya rendah, jadi nilainya biasa saja. Xiang Luo adalah petarung papan atas dan juga anggota Destiny Covenant. Tidak mungkin dia tertarik pada peralatan ini. Bahkan yang lebih bagus pun mampu dibeli oleh keluarga Xiang. Mereka tidak mungkin sampai menyewa pembunuh hanya karena itu. Selain bone staff ini, peralatan yang dirinya miliki hanya berwarna biru dan nilainya bahkan lebih rendah. Namun Chen Xi malas untuk memikirkan hal yang tidak berguna ini. Jika keluarga Xiang ingin membunuh dirinya, maka dirinya akan membunuhnya lebih dulu, sesimpel itu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.